Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Agus Ariwibowo. Salam kenal semuanya. Saya Agus Ariwibowo, akrab disapa Uda Agus ya. Alhamdulillah ya, di video kali ini kita bertemu lagi yang mana kita akan coba membahas tentang sholat istikharah ya. Jadi jangan salah paham sholat istikharah dalam perjodohan. Nah, kenapa gini perlu dan penting kita bahas? Karena masih banyak yang bingung ya soal sholat istikharah. Ada yang dia sudah melaksanakan sholat istikharah ya berulang kali ya, bolak-balik sholat istikharah tapi nggak nemu-nemu jawaban, jadi bingung sendiri. Ada yang dia sholat istikharah, calonnya sholat istikharah, sama-sama sholat istikharah tapi ternyata jawabannya beda ya. Si laki-laki jawabannya yakin, yang wanitanya jawabannya nggak yakin. Ada yang dia sholat istikharah ketemu jawaban di mimpi tapi ternyata ya ada aja halangannya, dan sehingga pada akhirnya tidak lanjut ke jenjang pernikahan. Nah, sebenarnya seperti apa konsepnya sholat istikharah ya dalam ikhtiar perjodohan, seperti apa? Yuk coba kita bahas ya. Nah, yang pertama kita perlu memahami bahwa sholat istikharah ini sebenarnya tidak hanya untuk urusan perjodohan ya, tetapi untuk semua urusan-urusan yang kita anggap penting ya. Misalnya teman-teman ketika akan memilih suatu pekerjaan, akan bekerja di suatu tempat, akan pindah ke tempat yang baru ya, akan membeli sesuatu hal yang berharga ya, sangat berharga misalnya ya. Dalam artian nih nominal transaksinya lumayan besar gitu ya, entah beli rumah, beli mobil dan sebagainya. Nah, itu perlu ikhtiar sholat istikharah ya. Jadi nggak hanya untuk urusan perjodohan. Nah, tujuan dari sholat istikharah adalah agar langkah atau keputusan yang kita ambil ya itu disertai dengan dukungan ya, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita mau ngambil suatu keputusan ya, kita minta berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah ya, dan minta dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas keputusan yang diambil tersebut gitu ya. Ya, jadi itu yang pertama soal sholat istikharah. Nah, yang kedua ya, sholat istikharah sebenarnya ya ini bukan soal mencari jawaban apa lagi sampai cocok logi ya. Nah, kenapa sholat istikharah itu bukan mencari jawaban ya, apalagi cocok logi? Karena di dalam ya sholat istikharah itu teman-teman, sebelum ya melanjutkan ya sholat istikharah itu kita perlu untuk apa? Untuk melakukan dulu ikhtiar maksimal untuk mengenali apapun itu. Apapun itu soal keputusan yang akan diambil. Misalnya Anda mau bekerja di suatu tempat. Seorang wanita akan bekerja di sebuah perusahaan ya, ngelamar di sebuah perusahaan, maka yang perlu wanita ini lakukan adalah yang pertama, ya memastikan bahwa perusahaan tempat dia bekerja itu tidak membuatnya meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslimah ya. Misalnya saat dia bekerja di sana dia tidak diminta untuk melepas jilbabnya ya, tidak diminta untuk berpakaian yang terbuka misalnya ya. Pekerjaannya adalah pekerjaan yang baik gitu ya, tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang Allah larang atau Allah haramkan gitu ya. Dia perlu pastikan dulu bahwa ini sesuai dengan syariat. Ketika teman-teman semua mau menikah, nah, maka perlu istikharah ya. Nah, sebelum istikharah maka kenali dulu orangnya. Kenali dulu agamanya, akhlaknya, visi misi hidupnya, kesesuaian dan kecocokan dengan diri. Diskusi ya, ngobrol, lakukan validasi, penjajakan, cari tahu tentang dia secara diam-diam sehingga teman-teman semua merasa ada kecocokan, ada keyakinan ya di dalam diri terhadap orang tersebut. Jadi istikharah itu bukan dalam kondisi bingung, melainkan istikharah teman-teman lakukan di saat kondisi teman-teman ini udah punya kecenderungan nih sama orang ini, sudah tahu nih orang yang akan teman-teman nikahi tersebut, atau orang yang akan teman-teman terima pinangan atau lamarannya ini adalah orang yang bagus agamanya, yang baik akhlaknya. Setelah ngobrol, setelah diskusi ternyata juga nyambung ya. Setelah dicari tahu tentang akhlaknya ternyata juga akhlaknya baik ya, pengendalian diri dan emosinya juga baik, visi dan misinya selaras gitu ya, nilai dan prinsip hidupnya juga selaras, merasa sekufu ya, merasa bahwa dia memang sesuai dengan kriteria jodohnya teman-teman ya. Setelah melakukan ikhtiar maksimal nih, proses ta'aruf ya, proses mengenali, baru diikhtiarkan ya dengan istikharah tadi. Baru diistikharahkan. Jadi ketika teman-teman
beristikharah sebenarnya sudah ada rasa, sudah ada kecenderungan, ya, sudah ada keyakinan bahwa ini memang orangnya baik, bahwa ini adalah orang yang tepat. Nah, begitu juga dalam urusan lain ya, misalnya urusan pekerjaan ya, sebelum dibawa ke istikharah ya Anda sudah punya keyakinan bahwa ini adalah tempat yang bagus, bahwa ini adalah tempat yang baik, bahwa ini adalah tempat yang akan mendukung ya bila di sana ya teman-teman bisa tetap beribadah dengan baik ya, mendapatkan ridho Allah dengan baik ya, menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim atau muslimah gitu ya. Nah, itu yang dibawa kepada istikharah. Kalau seandainya nih dalam proses pengenalan teman-teman ini mengetahui bahwa hal-hal yang teman-teman mau istikharahkan ini ternyata bertentangan dengan syariat ya. Sebagai contoh ya, lagi ta'aruf dengan seseorang. Orangnya nggak sholat, sholatnya bolong-bolong. Atau ketahuan dia masih melaksanakan ya atau melakukan maksiat ya, atau dosa-dosa besar. Dia belum meninggalkan dosa-dosa besar, ketahuan ya, bingung ya, ragu misalnya. Nah, ketika ketahuan hal-hal yang buruk di dalam dirinya, maka sebenarnya teman-teman nggak perlu istikharahkan lagi ya, cukup ya akhiri kalau itu ta'aruf ya, jauhi gitu ya. Kalau misalnya dalam hal pekerjaan, Anda udah tahu nih tempat pekerja itu tempat Anda akan bekerja itu meminta Anda misalnya untuk melepas jilbab, meminta Anda untuk memakai pakaian yang terbuka ya, rok pendek dan sebagainya misalnya gitu ya, maka tidak perlu lagi untuk dibawa ke istikharah. Jadi yang dibawa ke istikharah adalah yang pertama, hal-hal atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dibawa ke istikharah adalah ya, hal-hal yang sudah dikenali itu baik, hal-hal yang sudah kita punya kecenderungan atau ketertarikan atau keyakinan terhadap hal tersebut. Nah, jadi sebenarnya istikharah itu bukan saat bingung ya, tetapi ketika teman-teman sudah punya keyakinan, ada kecenderungan hati di sana, ya. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya istikharah itu memilih yang terbaik dari yang baik. Kita udah lakukan nih ya, ikhtiar maksimal, mengenali, cari tahu ya, kalau itu dalam jodoh ya atau pasangan ya. Nah, maka kita bawa dalam istikharah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, ya hamba telah melakukan ya pengenalan dengan maksimal secara lahir, dan memang secara lahir nih orang bagus baik. Tetapi khawatirnya ya ada sesuatu hal yang mungkin hamba nggak bisa lihat. Ada sesuatu hal ya yang mungkin hamba khilaf gitu ya. Karena mungkin kelalaian atau kekurangan keterbatasan dan sebagainya, khawatirnya ada hal-hal buruk nih dari orang ini. Nah, jadi kita minta petunjuk tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Minta diarahkan. Makanya doa di istikharah itu salah satu artinya diantaranya adalah, ya Allah, apabila ini yang terbaik maka mudahkanlah jalannya. Jadi apabila yang terbaik maka mudahkanlah. Jadi kita nggak berdoa sama Allah, ya Allah apabila ini terbaik kasih jawaban di mimpi, enggak ya. Ya Allah apabila ini terbaik kasih jawaban cuaca jadi jadi mendung, hujan turun gitu ya. Enggak demikian. Akan tetapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah apabila ini yang terbaik maka mudahkanlah. Tetapi apabila ini bukan yang terbaik maka palingkanlah. Jadi kita sebenarnya minta sama Allah ditunjukkan ya jawaban tidaknya. Ya, jadi bukan tentang jawaban iya-nya. Kalau iya, ya udah lancar aja. Nah, artinya apa? Setelah teman-teman menjalankan sholat istikharah, maka tidak perlu bingung, tidak perlu lagi cari-cari jawaban, ini jawabannya gimana dan sebagainya. Tetapi yang dilakukan setelah menjalani istikharah adalah ya musyawarah ya dengan keluarga. Selama keluarga semua pihak juga mendukung, sepakat nih dengan orang ini akan menikah, maka silakan lanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya. Entah itu mau khitbah ya, lamaran, entah itu mau menentukan tanggal akad pernikahan ya. Nah, itu dilakukan ya. Nah, kalau memang bukan itu yang terbaik ya, Allah akan punya banyak cara untuk menunjukkan kalau itu yang bukan yang terbaik ya. Tiba-tiba ada aja jalannya nggak lanjut, tiba-tiba ada aja tantangannya, ada aja halangannya, sehingga akhirnya nggak jadi sampai pada jenjang pernikahan. Nah, jadi demikian ya teman-teman ya. Jadi istikharah itu memilih yang terbaik dari yang baik. Jadi setelah istikharah nggak perlu bingung ya mau nyari jawaban ya lewat mimpi atau apa dan sebagainya. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya lakukan proses ta'arufnya dengan benar dan tepat. Kenali dia dengan baik ya, musyawarah ya. Lakukan ikhtiar-ikhtiar kita sebagai manusia, ikhtiar-ikhtiar lahirnya.
Baru nanti di akhir ketika kita tahu bahwa ini yang terbaik, bawa ke istikharah. Tetapi apabila di dalam prosesnya, dalam proses ta'arufnya teman-teman mengetahui bahwa dia memang buruk, bertentangan dengan diri teman-teman, ya, akhlaknya buruk dan sebagainya, maka akhiri dan tidak perlu untuk di istikharahkan lagi, gitu ya. Jadi ketika udah sadar dan tahu buruk, ya akhiri, tidak perlu diistikharah lagi. Nah, kenapa orang banyak bingung istikharah? Karena dia belum melakukan ta'aruf, dia udah istikharah duluan ya. Ada orang yang ngajak dia taruh, dia istikharah gitu ya. Nah, ini kadang ya pada akhirnya jawabannya itu adalah kadang ya nebak-nebak, cocok logi. Ketika dia habis istikharah ketemu di mimpi, oh kayaknya ini jawabannya iya nih, dia calonku ya. Ternyata di pertengahan jalan nggak cocok gitu kan dan sebagainya. Nah, jadi demikian teman-teman semua ya. Mudah-mudahan video pendek ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang ikhtiar dalam proses menemukan jodohnya, dalam proses menemukan pasangan hidupnya. Ya, kita doakan semoga jodoh yang ditemukan adalah jodoh yang tepat, bertemunya juga di waktu yang tepat dan menjadi jodoh yang tidak hanya bahagia di dunia tetapi juga terus bersama kepada sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi jodoh sehidup sesurga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.